Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nuzulia Ifarani NIM terakhir 005, Ika Nendi Febrianti NIM terakhir 026, dan Maya Apridia NIM terakhir 048 yang akan menjelaskan tentang selling skill, communication skill, dan negosiasi. Saya, Nuzulia Ifarani NIM terakhir 005, akan menjelaskan tentang selling skill. Yang pertama yaitu pengertian selling skill. Selling skill atau keterampilan menjual adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Selling skill ini sangat menentukan apa yang akan dapat seseorang raih ke depannya. Sukses dan tidaknya seseorang dalam berbisnis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan seseorang dalam menjual produk yang dimiliki. Menjual memerlukan keterampilan agar orang yang tidak berminat menjadi berminat untuk membeli. Keterampilan menjual bisa saja berasal dari bakat yang sudah dibawa sejak lahir yang kemudian diasah melalui intuisi, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Yang pertama, keterampilan untuk memperoleh perhatian pembeli. Untuk memperoleh perhatian calon pembeli, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penampilan, sikap, dan tingkah laku, bahasa, dan cara berbicara, serta penguasaan akan produk yang dijual. Kedua, keterampilan memahami tipe pembeli. Tipe pembeli dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, the decided customer. Mereka ini telah mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibeli dan penjual harus cepat melayani dan mengambilkan barangnya. Yang kedua, the know-it-all customer merupakan tipe pembeli yang mengetahui segalanya. Dialah yang bercerita kepada penjual. Yang ketiga, the deliberate customer. Langganan ini menghendaki fakta-fakta yang kadang-kadang advis tentang konstruksi dan cara-cara penggunaan barang yang akan dibelinya. Yang keempat, the undecided customer. Customer ini tidak dapat memutuskan ukuran, warna dari barang yang akan dibelinya. Yang kelima, the talkative customer. Langganan ini senang mengobrol tetapi tidak mengarah kepada pembelian. Yang keenam, I get discount customer. Ini adalah customer yang selalu menghendaki diskon atau potongan harga dari barang yang dibelinya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang terakhir yaitu teknik menjual. Salah satu teknik menjual yang sering digunakan adalah AIDAS. Yang pertama, attention atau perhatian. Penjual membuat calon pembeli memperhatikan produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, interest atau minat. Penjual mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Ketiga, desire atau keinginan. Penjual meyakinkan calon pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang didapat calon pembeli dengan membeli produk yang ditawarkan. Keempat, action atau tindakan. Penjual meyakinkan calon pembeli bahwa dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan merupakan keputusan yang tepat. Kelima, satisfaction atau kepuasan. Penjual mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk tentang kegunaan maupun efek samping dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya, manfaat selling skill. Yang pertama, mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Semua pekerjaan melibatkan yang namanya negosiasi, baik itu dengan customer, vendor, supplier, bahkan dengan atasan. Jika bekerja di bidang penjualan, maka harus belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, mengevaluasi hasil dan masalah, mengidentifikasi pendorong utama, memecahkan masalah, menanggulangi overcome, dan mendapatkan kesepakatan tanpa menimbulkan masalah baru. Kedua, belajar untuk lebih dekat down to earth. Meminta atau bertanya apa yang kita inginkan bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Berhasil melakukan sebuah penjualan adalah seni dan ilmu pengetahuan. Membuat orang setuju dan mengikuti apa yang kita inginkan juga sebuah seni dan ilmu. Yang ketiga, belajar mengenai ketakutan. Sebagai pedagang atau sales people, akan mendengarkan kata tidak kapanpun dan dimanapun. Namun, seiring berjalannya waktu, seseorang akan memahami hal tersebut bukanlah sebuah penolakan, tetapi itu adalah sebuah tantangan.
dan akan berusaha untuk mencari dan memecahkan tantangan tersebut. Yang terakhir yaitu belajar akan disiplin. Selling skill akan membangun kepercayaan diri. Bekerja dalam dunia penjualan akan mengajarkan untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, terutama di bawah tekanan dan krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Apridia, NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communication skill. Komunikasi merupakan upaya mendorong orang lain agar menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh seseorang sehingga tercapai kesamaan dan saling pengertian. Keberhasilannya tergantung kepada proses yang terjadi dan sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, niscaya akan tercipta hubungan dan interaksi hidup yang harmonis dan efektif. Seseorang banker harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi atau communication skill untuk menunjang pekerjaannya. Kompetensi ini mencakup berbagai hal, seperti mengumpulkan, mencatat, mengirim data, menyampaikan informasi untuk kebutuhan kerja, menanggapi masalah, bekerja sama dengan rekan sekerja, dan untuk kepentingan lainnya. Selanjutnya, prinsip komunikasi dalam Islam. Dalam Islam ada 6 unsur yang menjadi prinsip komunikasi interaktif dan positif. Yang pertama, qaulan sadida atau perkataan yang benar. Maksudnya jujur dalam berbicara dan menghindari perkataan bohong sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Artinya bertutur kata yang baik saat berbicara kepada siapapun sehingga mencerminkan tata krama dan sopan santun. Yang ketiga, qaulan layyina atau perkataan yang lemah lembut. Maksudnya berbicara dengan lemah lembut agar apa yang ingin disampaikan dapat diterima oleh lawan bicara. Yang keempat, yaitu qaulan maisyura atau perkataan yang pantas. Maksudnya dalam berkomunikasi tidak dibenarkan merendahkan orang lain atau memandang status sosial lawan bicara sehingga tercipta pengertian dan harmonisasi. Yang kelima, qaulan baligo atau perkataan yang efektif atau membekas jiwa. Maksudnya komunikasi yang efektif tidak perlu berbelit-belit atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami lawan bicara. Komunikasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi lawan bicara agar berlangsung efektif, tepat sasaran, dan berbekas di hati pendengar. Yang keenam, qaulan karima atau perkataan mulia dan penuh penghormatan. Maksudnya dalam berkomunikasi kita harus menghargai perasaan orang lain dan menyampaikannya dengan penuh pengertian agar si pendengar merasa dihormati. Yang selanjutnya yaitu manfaat komunikasi di tempat kerja. Bagi karyawan, manfaat komunikasi yaitu memperoleh keterangan atau informasi yang diperlukan dalam bekerja. Yang kedua, memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Sedangkan bagi organisasi perusahaan, manfaatnya yaitu menciptakan kepuasan kerja dan meningkatkan produktivitas. Tujuan bisnis perusahaan yang dipandu oleh visi dan misinya harus dikomunikasikan secara jelas kepada segenap karyawan sehingga setiap orang yang terlibat mengarah ke titik tujuan yang sama dan tercipta produktivitas dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi yang efektif meliputi beberapa hal, yaitu proses komunikasi, unsur komunikasi, jenis komunikasi, teknik komunikasi yang efektif, berbicara yang efektif, dan mendengar efektif. Yang pertama, proses komunikasi. Dalam proses komunikasi terjadi hubungan antara komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dengan komunikan atau orang yang menerima pesan sehingga terjadi feedback atau umpan balik yang menimbulkan proses interaksi dua arah. Yang kedua, unsur komunikasi. Berdasarkan proses komunikasi dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur seperti berikut. Yang pertama, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan.
Yang kedua, komunikan atau orang yang menerima pesan. Yang ketiga, channel atau saluran komunikasi. Yang keempat, pesan atau isi berita. Yang kelima, respon sebagai umpan balik atau reaksi. Yang selanjutnya, jenis komunikasi. Berdasarkan caranya, komunikasi dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, komunikasi lisan. Cara dan proses komunikasi akibat adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara langsung pada saat pembicaraan. Yang kedua, komunikasi tulisan merupakan cara menyampaikan pesan secara tidak langsung melalui tulisan. Perkembangan teknologi informasi telah membuat komunikasi tulisan dapat dilakukan melalui media chat. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui surat atau electronic mail atau surat elektronik ataupun lewat chatting forum. Yang selanjutnya yaitu teknik komunikasi yang efektif. Beberapa hal yang mesti dilakukan agar komunikasi berlangsung efektif. Yang pertama, mendengar secara aktif. Yang kedua, terampil dalam berbicara. Yang ketiga, gaya bicara yang tepat. Yang keempat, penampilan yang menarik, seperti pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyuman, jabatan tangan, ingatan terhadap nama seseorang, dan ketulusan. Yang selanjutnya, berbicara yang efektif. Berbicara adalah proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti sebagai ungkapan pikiran dan perasaan yang dihasilkan berdasarkan koordinasi kerja otak, pita suara, udara, dan alat-alat yang memodifikasi suara. Berbicara efektif adalah berbicara dengan gaya menarik, dengan jelas dan dapat ditangkap maknanya sehingga dimengerti lawan bicara dan tujuan komunikasi tercapai. Yang selanjutnya, mendengar efektif. Mendengar efektif tidak sekadar mendengar, tetapi mendengarkan dengan konsentrasi diikuti usaha memahami pesan atau informasi yang didengar. Mendengarkan hanyalah usaha memperoleh suatu pengertian atas berita atau pesan dengan menggunakan indera pendengaran atau terbatas pada penerimaan pesan secara lisan. Dalam pengertian yang lebih luas, mendengarkan adalah usaha memperoleh suatu pengertian atas berita atau pesan dengan menggunakan indera pendengaran dan kemampuan pikiran untuk memahami pesan yang diterima. Selanjutnya yaitu pola pelayanan komunikasi antara perbankan kepada nasabah Bank BTN. Pola pelayanan komunikasi yang di dalamnya terjadi proses komunikasi dimulai ketika pengirim mengirimkan pesan. Pengirim harus mengetahui siapa yang ingin dicapai dan tanggapan apa yang diinginkan pengirim. Dalam hal ini, perusahaan yang mengirimkan pesan tentang produk yang telah dihasilkannya kepada pelanggannya. Pesan ini disampaikan dengan kode-kode yang sesuai dengan sasaran pelanggannya melalui media-media yang dimiliki BTN. Strategi perusahaan dalam hal ini, BTN dalam meningkatkan pelayanan komunikasi harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak, yaitu Dewan Eksekutif dan Dewan Komisaris. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan komunikasi secara maksimal. Dalam melaksanakan strategi perusahaan diperlukan proses perencanaan strategi yang harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam pengarahan perusahaan untuk mencapai visinya. Adanya proses review merupakan salah satu alat yang paling efektif dan efisien bagi para jajaran manajemen perusahaan untuk mengubah perilaku operasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian konstan dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kualitas. Hal ini membuat BTN harus selalu bersedia mendengarkan dan menyajikan keluhan dan saran konsumen dan berusaha untuk memenuhi karena dimensi tersebut berpengaruh dalam peningkatan kepuasan nasabah. Nasabah meskipun telah mengetahui informasi, belum tentu nasabah akan memilih atau membeli kembali produk perusahaan karena belum bersedia membeli sekarang adanya produk lain yang sejenis atau adanya barang pengganti dan merasa harga terlalu mahal. Produsen perlu membujuk dan mengingatkan selalu mereka agar bersedia membeli atau memilih kembali produk perusahaan. Untuk semua itu, produsen
perlu melakukan kegiatan promosi dengan berkomunikasi kepada konsumen, karena kegiatan promosi pada dasarnya adalah proses komunikasi antara produsen dengan konsumen, maka pemahaman komunikasi bagi produsen sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nindi Febrianti, NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Yang pertama adalah pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis negosiasi. Jenis negosiasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah negosiasi distributif, yaitu bentuk negosiasi ini terjadi ketika sumber daya terbatas dan masing-masing pihak berasumsi jika mereka kehilangan sesuatu, maka pihak lain akan mendapatkan sesuatu. Yang kedua adalah negosiasi integratif. Negosiasi ini yaitu terjadi ketika semua orang mendapatkan manfaat dan kesepakatan tersebut. Yang ketiga adalah negosiasi manajemen, yaitu bernegosiasi dengan manajemen bisa membuat stres. Dalam beberapa kasus, karyawan mungkin merasa tidak nyaman berbagai keinginan dan kebutuhan mereka dengan seseorang yang memiliki posisi yang lebih senior. Yang keempat yaitu negosiasi rekan kerja. Keterampilan negosiasi kemungkinan rekan kerja mengembangkan rencana yang menguntungkan seluruh tim. 5. Negosiasi vendor. Negosiasi ini biasanya kemampuan untuk mencapai kesepakatan atas dengan penyediaan layanan dapat mempengaruhi hubungan profesional dan kesuksesan bisnis Anda secara umum. Yang ketiga yaitu aspek kemampuan negosiasi. Menurut Jackman 2005, terdapat 4 aspek kemampuan negosiasi, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menambahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah kemampuan untuk berfokus pada berkepentingan bukan posisi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat adalah kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kinerja objektif. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. Menurut Philly, dalam Sebastitika 2010 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi adalah 1. Kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. 2. Kepercayaan terhadap perspektif diri sendiri dan pihak lain. 3. Komunikasi yang akurat dan jelas. 4. Kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. 5. Motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. 6. Pemahaman akan dinamika negosiasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.